Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Mata kuliah Aplikasi Komputer Bisnis, dosen pengampu Bapak Subhan SEMKOM. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Nurminani Muhammad dengan NPM 022722111185, Nurnaningsi Haji Jalal dengan NPM 022722111186, dan Lydia Selang dengan NPM 022722111187. Oke, jadi dalam video ini kita akan membahas 5 soal tentang future value. Yang pertama, seseorang ingin menabung untuk mempersiapkan biaya pensiun selama 5 tahun mendatang. Jika ia menabung sebesar 5 juta setiap tahun dengan tingkat bunga tahunan 6%, berapa jumlah uang yang akan ia miliki pada akhir tahun? Oke, jadi di sini teman-teman bisa lihat rumus menghitung secara manual, yang dimana FV atau future value atau nilai masa depan dan sama dengan PMT atau pembayaran, dan R-nya adalah tingkat bunga, lalu N adalah jangka waktu. Oke, langsung saja ke pertama. PMT-nya adalah 5 juta dan R-nya atau tingkat bunganya adalah 6%, dan N-nya adalah 25 tahun. Oke. Di sini yang ditanya adalah future value-nya. Oke. Jadi kita akan menghitung future value dengan menggunakan formula sama dengan FV dalam kurung rate-nya atau diskon rate sebesar 6%, tingkat bunganya diikuti dengan tanda koma, dan N-nya atau jangka waktu sebesar 25 tahun, yaitu sebanyak 25 tahun diikuti dengan tanda koma, dan PMT-nya adalah 5 juta. Tetapi sebelum mengisi PMT-nya, jangan lupa tambahkan tanda minus agar hasilnya positif. Tutup kurung, enter. Oke, jadi di sini kita rubah dulu. Oke, jadi di sini hasilnya adalah 274.322.559 sekian. Selanjutnya kita coba buat tabelnya. Ini dari tahun pertama. Sini totalnya adalah 25 tahun. Sampai 25. Oke, 25. Kita rata tengah dulu ya. Oke, selanjutnya adalah cash flow. Cash flow-nya adalah 5 juta. Kita copy aja ya biar cepat. Kurang satu. Oke. Dan tingkat bunganya sebesar 6%. Oke. Lalu di sini yang ditanya adalah future value-nya. Sama dengan, lalu kita pilih cash flow pada tahun pertama dikali dengan buka kurung 1
ditambah R-nya, R atau tingkat bunga pada tahun kedua, tutup kurung, lalu ditambah dengan cash flow pada tahun kedua. Oke, jadi hasilnya adalah 10.300.000. Di sini teman-teman jangan langsung copy ya, karena nanti hasilnya akan sama semua. Selanjutnya kita hitung dulu pada tahun yang ketiga dengan menggunakan formula sama dengan future value pada tahun kedua dikali buka kurung 1 plus discount rate pada tahun ketiga, tutup kurung, ditambah cash flow pada tahun ketiga. Oke, jadi di sini hasilnya adalah 15.918.000. Jadi di sini teman-teman udah bisa copy semuanya sampai tahun ke-25. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasilnya pada tahun ke-25 dia akan memperoleh, jadi nanti pada tahun ke-25 dia akan memperoleh future value sebanyak 200 juta, sebanyak 274.322.559 sekian. Di sini hasilnya sama ya dengan hasil yang di atas. Oke. Selanjutnya kita buat tabel agar terlihat lebih rapi. Buat tabelnya. Ini teman-teman pilih borders, terus all border. Oke. Lanjut pada soal yang kedua. Oke, jadi pada soal nomor 2, seorang investor ingin menginvestasikan uangnya sebesar 10 juta pada awal tahun ini. Jika ia berharap mendapatkan tingkat pengembalian sebesar 10% per tahun, berapa jumlah uang yang akan ia miliki setelah 5 tahun? Jadi di sini kita akan mencari future value-nya terlebih dahulu. Jadi di sini kita ketahui PV atau present value atau nilai sekarang yaitu 10 juta. Dan R-nya atau tingkat bunga per tahun adalah 10%. Lalu M-nya atau jangka waktu selama 5 tahun. Yang ditanya di sini adalah future value. Future value-nya. Oke, jadi di sini kita akan menggunakan formula seperti yang soal pertama tadi, yaitu sama dengan V dalam kurung rate-nya, kita masukkan rate-nya yaitu 10% dan diikuti dengan tanda koma, dan N-nya 5 tahun diikuti dengan tanda koma. Karena di sini yang diketahui adalah present value-nya, bukan PMT, maka kita tambah lagi tanda koma satu lagi. Jadi sebelum kita mengklik present value, jangan lupa berikan tanda minus agar hasilnya positif. Tutup kurung, enter. Oke, taruh dulu. Jadi di sini hasilnya adalah 16.105.100 rupiah. Oke, baik, karena di sini soalnya adalah berapa jumlah uang yang akan ia miliki setelah 5 tahun. Jadi kita akan mencari imbal hasilnya. Imbal hasil adalah keuntungan dari sebuah investasi yang diterima oleh investor. Jadi
Cara untuk memperoleh imbal balik adalah dengan mengurangkan future value dengan present value. Oke, sini sama dengan kurang. Oke, jadi hasilnya adalah 6.105.100 rupiah. Nah, jadi hasilnya yaitu 6.105.100 rupiah. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal yang nomor 3. Di sini soalnya tentang seorang pemilik usaha ingin mengetahui berapa jumlah uang yang harus ia investasikan untuk mencapai tujuan finansialnya dalam waktu 10 tahun ke depan. Jika ia membutuhkan 200 juta pada akhir periode tersebut dan tingkat bunga yang diharapkan adalah 8%, berapa jumlah uang yang harus ia investasikan pada awal periode? Jadi di sini yang ditanyakan adalah berapa jumlah uang yang harus ia investasikan pada awal periode. Oke, jadi yang ditanyakan adalah PMT-nya, pembayaran. Jadi diketahui future value-nya atau nilai masa depan adalah 200 juta. Dan R-nya sebesar 8%. Lalu N-nya selama 10 tahun. Jadi yang ditanya di sini adalah PMT-nya. Jadi di sini kita akan menjumlahkan menggunakan formula sama dengan PMT buka kurung, masukkan rate-nya sebesar 8% diikuti dengan tanda koma, dan N-nya sebesar 10 tahun diikuti dengan tanda koma lagi. Jadi di sini present value-nya kita kosongkan karena yang diketahui adalah future value. Maka kita tambah satu tanda koma lagi. Lalu masukkan future value-nya. Sebelum masukkan future value, jangan lupa tambahkan tanda minus agar hasilnya positif. Tutup kurung, enter. Oke. Taruh dulu. Jadi di sini pembayaran yang harus dia bayar pada awal periode adalah 13.805.897 sekian. Kemudian next untuk soal yang berikutnya. Oke, jadi pada soal yang keempat, seorang nasabah ingin mengetahui berapa nilai masa depan dari deposito yang akan ia buka pada awal tahun ini. Jika ia menyetor sebesar 50 juta dan tingkat bunga deposito sebesar 5%, berapa nilai masa depan deposito tersebut selama 10 tahun? Oke, jadi di sini yang ditanya adalah nilai masa depan atau future value, dan diketahui PV-nya atau present value adalah 50 juta. Kita besarkan dulu. Dan R-nya atau tingkat bunga sebesar 5%. Lalu N-nya atau jangka waktu selama 10 tahun. Jadi di sini yang ditanya adalah future value-nya. Kita akan menggunakan formula sama dengan FV buka kurung masukkan rate-nya sebesar 5% diikuti dengan tanda koma, dan N-nya sebesar 10 tahun diikuti dengan tanda koma. Dan di sini karena di atas yang diketahui adalah PV atau present value, maka di sini kita kosongkan PMT-nya dengan cara tambah satu tanda koma lagi, lalu masukkan present value, tapi jangan lupa tambahkan tanda minus agar hasilnya positif. Tutup kurung, enter. Kita rubah dulu, klik general, tambahkan koma. Jadi ini adalah nilai masa depan dari deposito yang ia setorkan. Oke, next soal kelima.
Sini soal kelimanya, yaitu seorang mahasiswa ingin menghitung berapa jumlah uang yang akan ia miliki setelah ia menabung sebesar 2 juta per tahun selama 4 tahun dengan tingkat bunga 7% per tahun. Berapa nilai masa depan dari tabungan mahasiswa tersebut pada akhir periode 4 tahun? Oke. Jadi di sini yang ditanya adalah nilai masa depan, yaitu future value. Jadi GMT-nya adalah 2 juta. Dan masukkan R-nya sebesar 7%. Lalu N-nya atau jangka waktu selama 4 tahun. Ditanya adalah future value. Kita akan menjumlahkan menggunakan formula sama dengan FV dalam kurung, masukkan rate-nya sebesar 7% diikuti dengan tanda koma, dan masukkan N-nya atau jangka waktu diikuti dengan tanda koma. Di sini kita tambahkan PMT. Sebelum menambahkan PMT, berikan tanda minus agar hasilnya positif. Tutup kurung, enter. Oke, taruh baru. Ini teman-teman pilih general. Jadi nilai masa depan yang akan diperoleh oleh mahasiswa tersebut adalah sebesar 8.879.886 sekian. Kemudian kita coba membuat tabel anuitasnya. Tahun, karena di sini selama 4 tahun. Tarik ke bawah. Oke. Setelah itu cash flow-nya sebesar 2 juta. Tarik ke bawah. Dan diskontonya sebesar 7%. Kita copy biar cepat. Dan terakhir adalah future value-nya. Jadi di sini kita akan menggunakan formula sama dengan FV dalam kurung, masukkan rate-nya diikuti dengan tanda koma, lalu tahunnya, tahun pertama dulu ya, karena di sini kita hitung per tahun. Sini karena di sini kita akan masuk, dan PMT-nya sebesar 2 juta. Jangan lupa tambahkan tanda minus agar hasilnya positif. Oke. Selanjutnya kita buat tabelnya agar terlihat rapi. Sekian video penjelasan dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.